Halo teman-teman, di sini kita lanjut ke PPT berikutnya. Di sini saya akan membawakan materi PPT yang berjudul penelitian dan tahrij hadis. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian terlebih dahulu ya. Secara bahasa, penelitian hadis dikenal dengan naqd al-hadits. Kata naqd sendiri berarti penelitian atau analisis atau pengecekan dan pembedaan. Berdasarkan keempat makna ini, penelitian hadis berarti penyelidikan tentang kualitas hadis tersebut. Analisis terhadap sanad dan matanya, seperti pengecekan hadis ke dalam sumber-sumbernya, serta pembedaan antara hadis otentik dan yang tidak otentik. Dalam Al-Quran dan hadis sendiri tidak ditemukan kata al-naqd yang digunakan dalam arti penelitian atau kritik. Namun, ini tidak berarti bahwa konsep kritik dan penelitian tidak dikenal dalam Al-Quran, sebab pada kenyataannya Al-Quran menggunakan kata yamis, bentuk mudhari dari kata maza, untuk maksud ini yang berarti memisahkan dan membedakan suatu dari suatu yang lain. Tujuan penelitian hadis adalah untuk menguji dan menganalisis secara kritik apakah secara historis hadis dapat dibuktikan kebenarannya yang berasal dari Nabi atau tidak. Dengan kata lain, tujuan utama penelitian hadis adalah untuk menilai apakah secara historis sesuatu yang dikatakan sebagai hadis itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya yang berasal dari Nabi ataukah tidak. Hal ini menurut Muhammad Syuhudi Ismail sangat penting, mengingat kedudukan kualitas hadis erat sekali kaitannya dengan dapat atau tidak dapatnya suatu hadis dijadikan hujjah agama. Di slide PPT selanjutnya ada pengertian tahrij hadis dan kegunaannya. Tahrij secara bahasa adalah terhimpunnya dua perkara yang berlawanan dalam satu masalah, sedangkan secara istilah tahrij adalah penjelasan keberadaan sebuah hadis dalam berbagai referensi hadis utama dan penjelasan otentisitas secara validitasnya. Yang dimaksud dengan referensi hadis utama adalah semua tipologi kodifikasi hadis yang penyusun mukhorijnya mendatangkan hadis tersebut dengan sanadnya sendiri, maka tidak dibenarkan merujuk kepada kumpulan hadis yang disusun tanpa ada sanad, karena inti kajian hadis merupakan gabungan analisis sanad dan matan hadis. Sedangkan maksud penjelasan otentitas dan validitas hadis adalah menentukan derajat hadis yang diteliti, apakah sahih, hasan, dhaif, atau maudhu. Berikut ada metode tahrij hadis. Yang pertama, mengetahui hadis yang meriwayatkan hadis yang diteliti. Metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode ini adalah jika penelitian mengetahui bentuk siapa perawi sahabat hadis yang ditelitinya. Kalau kekurangannya, apakah penelitian tidak mengetahui siapa perawi dari kalangan sahabat Nabi? Terus yang berikutnya ada yang kedua, mengetahui lafaz pertama dari matan atau matla hadis. Metode ini menekankannya pada teks pertama hadis, kemudian penelitian akan menemukan kelengkapan hadis yang diteliti
diteliti. Metode tahrij hadis yang berikutnya ada mengetahui beberapa lafal dalam penggunaannya yang jarang digunakan. Metode menekankan pada pencarian beberapa lafal yang mungkin jarang dipergunakan. Terus berikutnya ada dengan cara yang keempat, dengan cara mengetahui tema pokok suatu hadis. Metode ini menekankan pada pencarian tema sentral sebuah hadis yang hendak diteliti. Terus yang terakhir ada dengan cara mengetahui sifat khusus pada sanad dan matan hadis. Metode ini menekankan pada pencarian hadis dengan melihat sifat khusus yang ada pada aspek sanad atau aspek matan tersebut. Di sini ada langkah-langkah tahrij hadis. Yang pertama ada melacak kebenaran hadis yang diteliti dari berbagai referensi utama. Database dihimpun dari berbagai referensi hadis utama, baik dari sisi sanad maupun matanya. Yang kedua, mencari shawahid atau tawabi hadis. Biasanya dapat dicermati dari beberapa kata kunci hadis yang diteliti, kemudian dipergunakan referensi al-ma'ajim. Yang ketiga, membuat skema sanad hadis, baik hadis pokok yang diteliti maupun hadis-hadis shawahid lainnya. Terus yang keempat ada memaparkan aspek shawahid dan tawabi yang dapat dicermati dari skema sanad hadis tersebut. Kesimpulan dari PPT yang saya bacakan tadi adalah penelitian hadis Naqd al-Hadits adalah upaya penilaian keaslian hadis melalui analisis sanad dan matan untuk memastikan apakah hadis benar-benar berasal dari Nabi atau tujuannya agar sahih atau tidak. Itu tujuannya agar hadis yang digunakan sebagai hujah dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan tahrij al-hadits adalah penelusuran sumber hadis dalam kitab-kitab utama serta penelitian derajatnya seperti sahih, hasan, dhaif atau maudhu. Keduanya berfungsi menjaga kemurnian ajaran Islam. Dari PPT yang saya bacakan mungkin ada beberapa pengertian saja. Di PPT selanjutnya saya akan mempresentasikan lebih detail lagi apa materi mendalam tentang studi Al-Quran. Bye-bye.